Kementerian Luar Negeri menyoroti banyaknya warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Hingga Mei 2024, Kemenlu mencatat jumlah WNI yang terkena jeratan hukum di negara lain hingga terancam hukuman mati ada sebanyak 165 orang. Tersebar di 5 negara, yakni Malaysia dengan kasus terbanyak dan mayoritas tersangkut kasus peredaran narkoba internasional. Disusul Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Laos, dan Vietnam. Direktur Perlindungan WNI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha mengatakan, tahun 2023, Kemenlu mampu menyelamatkan 19 warga negara Indonesia lolos dari vonis hukuman mati di luar negeri. Namun di tahun yang sama, terdapat penambahan kasus warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati sebanyak 29 orang. Selain pendampingan hukum, pemerintah juga melakukan upaya diplomatik khususnya untuk kasus-kasus yang sudah diputuskan berkekuatan hukum tetap, antara lain melalui pengiriman surat permohonan pengampunan dari Dubes maupun dari Presiden RI. Kenapa kita perlu susun pedoman penanganan kasus WNI terancam hukuman mati? Pertama, karena memang kasus ini sifatnya irreversible. Dan ini kita kategorikan sebagai high profile case, sehingga perlu ada kehadiran negara sejak awal ketika warga negara kita bermasalah hukum yang berpotensi menyebabkan dia terancam hukuman mati di luar negeri. Dan kemudian yang kedua, kasus ini skalanya besar. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri terdapat 165 warga negara kita yang terancam hukuman mati saat ini di luar negeri. Pemerintah juga berupaya melakukan family reunion dengan mempertemukan keluarga WNI dengan para WNI yang dipenjara di luar negeri. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan jumlah pekerja migran resmi asal Indonesia mencapai 4,4 juta orang. Sedangkan Bank Dunia mencatat pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 9 juta orang. Sehingga terdapat selisih sekitar 4,6 juta pekerja migran Indonesia yang ilegal. Wisintiarina, Jogja TV.